Oke, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita bakal ngebongkar sebuah, ya, sebut saja perpustakaan kebijaksanaan kuno. Ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal jelajahi 3 ruang utama, mulai dari fondasi etika, lanjut ke wacana agung, dan menyelami mitos dan penguasaan. Baru deh di akhir kita simpulkan pesan intinya. Oke, langsung aja kita masuk. Coba deh bayangin, kalau Anda diminta ngumpulin semua ajaran paling penting dari seorang pemikir hebat, jadi satu koleksi utuh. Kira-kira bakal mulai dari mana ya? Nah, ternyata jawabannya itu ada di koleksi kayak Digha Nikaya ini. Artinya simpel aja, kumpulan khutbah-khutbah panjang. Isinya itu ada 32 ajaran utama atau yang disebut sutta. Semuanya dikelompokin jadi 3 bagian besar atau vagga. Nah, biar gampang, anggap aja ini 3 ruang utama di perpustakaan kebijaksanaan kita. Oke, kita masuk ke ruang pertama, Sila Khandavagga. Disinilah letak fondasinya, benar-benar dasar dari segalanya, yaitu gimana caranya ngejalanin hidup yang baik dan benar. Dan ini tuh bukan sekedar daftar aturan boleh atau nggak boleh ya. Isinya justru percakapan-percakapan yang dalam banget, di mana Sang Buddha ngobrol langsung sama para pemikir lain di zaman itu. Contohnya nih, di khotbah paling pertama, namanya Brahmajala Sutta, Sang Buddha mengidentifikasi ada 62 macam pandangan spekulatif tentang realitas. Ya, kayak perdebatan soal alam semesta ini abadi atau enggak. Menurut beliau, semua pandangan ini tuh kayak jaring yang bisa ngejebak pikiran kita. Beliau menggambarkan filosofi-filosofi rumit ini sebagai semacam jala Brahma. Keren banget kan? Ini nunjukin pendekatannya, bukan cuma ngasih jawaban, tapi ngebantu kita ngejelasin pertanyaannya itu sendiri. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ada sutta lain, samanya Falasutta, yang ngejelasin pahala kehidupan kontemplatif secara bertahap. Jadi benar-benar dikasih lihat langkah-langkahnya yang jelas, dari sekedar hidup baik-baik aja, sampai mencapai kebijaksanaan yang dalam banget. Terus di Kasapasihana Sutta, ditekankan lagi perbedaan yang penting banget. Jalan menuju kebijaksanaan itu bukan lewat nyiksa diri ya, kayak yang populer zaman dulu. Tapi lewat jalan tengah. Pendekatan yang seimbang dan penuh kesadaran. Oke, sekarang kita pindah ke ruang kedua, Mahavagga atau rangkaian agung. Wah, kalau di sini isinya itu cerita-cerita yang paling epik dan dalam banget secara filosofis di seluruh ajaran Buddha. Jadi, kalau ruang pertama tadi itu fondasinya, nah yang ini galeri utamanya. Isinya benar-benar mahakarya semua. Dan yang luar biasa, koleksi ini nggak cuma ngomongin hal-hal besar, tapi juga momen-momen yang paling manusiawi. Termasuk ya, saat-saat terakhir Sang Buddha sendiri. Di Mahaparinibbana Sutta diceritain dengan detail dan ya cukup mengharukan soal hari-hari terakhir Sang Buddha. Mulai dari ajaran terakhirnya, makanan terakhir dari Cunda, sampai beliau wafat dan reliknya dibagi-bagikan. Ini kisah yang sangat manusiawi dan jadi bagian penting tradisi Buddhis sampai sekarang. Di ruang ini juga ada Mahanidana Sutta. Wah, ini dalam banget. Isinya ngebahas soal rantai sebab akibat atau paticca samuppada. Ini konsep inti banget dalam Buddhisme yang ngejelasin gimana sih penderitaan itu muncul dan, yang lebih penting, gimana cara menghentikannya. Oke, ruang terakhir, Paticca Anggap aja ini bagian koleksi spesial di perpustakaan kita. Isinya campur aduk, ada mitos, nasihat yang praktis banget, sama ajaran-ajaran yang lebih spesifik. Yang bikin takjub tuh, di sini kita nemu naskah-naskah kuno yang praktis dan relevan banget sampai sekarang. Contohnya, Sigalopada Sutta. Ini pada dasarnya kayak masterclass soal etika untuk kita-kita, orang awam. Ceritanya, Sang Buddha ketemu pemuda namanya Sigala yang lagi menyembah 6 arah mata angin. Nah, Sang Buddha nggak nyalahin, tapi justru ngasih makna baru. Setiap arah itu mewakili hubungan penting dalam hidup, orang tua, guru, keluarga, teman, dan seterusnya. Ini benar-benar kebijaksanaan praktis yang bisa langsung kita pakai hari ini. Selain itu, di bagian ini juga ada cerita-cerita soal asal-usul alam semesta. Terus ada ramalan tentang Buddha di masa depan yang namanya Meteya. Bahkan ada daftar 32 tanda fisik yang katanya dimiliki seorang manusia agung. Oke, kita udah jalan-jalan di 3 ruang besar tadi. Jadi setelah semua ini, apa sih sebenarnya benang merahnya? Apa pesan inti yang nyambungin semua ke 32 khotbah ini? Ternyata, ada 4 tema yang muncul terus-menerus. Pertama, etika itu fondasi yang paling penting. Kedua, pemahaman mendalam soal hukum sebab akibat. Ketiga, peringatan keras buat nggak terikat sama dogma yang kaku. Dan keempat, tentunya, jalan praktis yang jelas buat mencapai kebebasan.
Intinya, dan ini diulang lagi di kata-kata terakhir Sang Buddha, semua ajaran ini tuh bukan buat dipuja-puja, tapi buat dipakai, buat jadi panduan praktis di perjalanan hidup kita masing-masing. Jadi Digha Nikaya ini bukan cuma dokumen sejarah ya, ini tuh sebuah undangan. Undangan buat kita ngelihat lagi ke dalam, ke hidup kita, pikiran kita, dan tingkah laku kita. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, kalau ini adalah peta, bagian mana dari hidup Anda yang mau Anda sinari lebih dulu?